Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, panjenengan lihat surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 21 dan seterusnya. Saya jadi teringat ketika di depan Ka'bah, Mas Rudi, memorinya jalan yang pernah ke sana. Saya diberikan hidangan istimewa oleh Allah melalui Syekh Bandar Balelah, imam idola saya, membaca ayat kesukaan saya. Dan yang dibaca surat ini, ayat ini. Semoga ini menjadi hidangan yang spesial bagi Pak Edi dan kawan-kawan. Hidangan Baitullah. Sehingga kami dipahamkan oleh Allah, kekasih itu kalau mau mendatangi kekasih, kekasihnya akan menyiapkan hidangan yang istimewa, spesial, kesukaannya. Bagi hamba Allah yang senangannya sholat, di sana itu dibuat sholat yang nikmat. Bagi hamba Allah yang senangannya membaca Al-Quran, di sana semangat ibadah membaca Al-Qurannya luar biasa. Bagi hamba Allah yang amal ibadahnya sedekah, di sana luar biasa. Di sana ditampakkan kemabrurannya dan semoga berlanjut di tanah air. Tidak hanya rok-rok asem. Gimana Mas Rudi? Lanjut apa nih? Turu dah. Ya Allah. Dan surat ini, ayat ini betul-betul ayat pilihan. Perhatikan, ayat pilihan dan memilih hati yang dipilih. Kekasih itu pilihan, mutiara itu pilihan. Baik, pasir enggak. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan salatku dijadikan permata. Permata itu pilihan, salat khusyuk itu pilihan, membaca Al-Quran dan dibacakan Al-Quran pilihan, berdoa dan dibacakan doa bercucuran air mata pilihan. Dan pilihan itu tidak sembarangan, dan yakin pilihan itu mahal. Anta syamsun tabadrun, anta nurun fauqa nuri. Getarkan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksi. Rasakan. Anta misbahus suduri. Perhatikan, anta syamsun, anta badrun, engkau Rasul, ibaratnya seperti matahari dan bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Tadi sholat Isya rakaat pertama yang saya baca Nur ala Nur, surat An-Nur ayat 35. Anta iksiru wa ghali, engkau bagaikan intan permata yang mahal. Intan permata itu pilihan, yang banyak itu batu, koral dan pasirnya. Yakin bahwa intan permata itu ada di dalam? Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Intan permata khusyuk itu ada di dalam, bukan sekedar di permukaan syariat. Saged dipahami nggih?
intan permata, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Tolong doakan, makanya besok insya Allah tanggal 27 Januari kami diminta oleh Takmir Masjid Sabilun Najah untuk memberikan peringatan Isra Mi'raj. Saya ambil tema terpesona di dalam sholat. Terpesona di dalam sholat itu di dalam wajuilat qurratu aini fi itu di dalam. Kebanyakan orang sholat itu hanya di permukaan sholat. Ya, intan itu di luar apa di dalam? Intan itu di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau di luar itu batu, koral, pasir. Kalau jenengan mencari intan, banyak batunya daripada intannya, tapi nilainya mahal. Walaupun kecil tapi nilainya itu mahal. Rasulullah itu diibaratkan anta iksiru wa ghali, engkau bagaikan intan permata yang mahal, ghali. Anta misbahu sudur, engkau adalah pelita hati. Al-Quran pelita hati. Salat pelita hati. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Cahaya itu pelita hati, cahaya. Jangan pilih mana, lampunya apa cahayanya. Tak kasih lampu nanti ya, tapi nggak ada setrumannya ya. Lampu tidak ada maknanya kalau tidak ada setrumannya. Hati ini juga sama, tidak akan percaya kalau tidak mendapatkan maha PLN Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah sumber pemberi cahaya yang ada di langit dan bumi. Banyak orang sholat tapi belum bercahaya. Jangan bisa bedakan enggak rumah gelap gulita sama rumah bercahaya? Beda. Tapi anehnya jangan enggak bisa membedakan muka yang gelap gulita sama muka yang bercahaya. Ya, Mas Rudi itu mulai bercahaya, kunang-kunang. Mari kita mengkaji surat Al-Hasr. Semoga kita bercahaya dengan Al-Quran. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan merasa gelasnya penuh. Tolong jangan merasa saya sudah tahu. Kalau ingin belajar ilmu laduni, kata kuncinya adalah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, aku tiada ilmu. Ilmuku hanya setetes air lautan, tiada ilmu ya Allah. Illa ma'allamtana, kecuali engkau mengajari kami. Nanti akan ketemu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, merasa bodoh, merasa fakir, merasa dhaif, nanti Allah akan mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nanti akan diajari ilmu laduni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah, lihatlah dirimu ma qaddamat, apa yang telah engkau berbuat, lighad, untuk besok. Wattaqullah, bertakwalah dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah maha teliti, maha tahu apa yang telah kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha, janganlah engkau menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Siapa yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka mereka itu lupa pada dirinya
sendiri. Dan mereka disebut ulaika humul fasiqun. Mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Lebih mendalam lagi, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama calon ahli neraka dan calon ahli surga. Tidak sama. Ahli neraka, ahli surga, ashabul jannati humul faizun. Ahli surga itu orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kita ini hari-harinya sering beruntung apa rugi? Dalam potongannya rugi ini. Oke, sekarang cirinya ahli surga, lau anzalna hadzal Qur'an, andai kata Al-Qur'an ini diturunkan ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu, maka kamu akan melihat gunung khosyian, tunduk, mutasaddian, pecah berkeping-keping, min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Watilkal amsalu, yang demikian itu adalah amsal, analog, perumpamaan, nadribu walinnas, disampaikan oleh Allah untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Malam hari ini kita diajak mikir Allah melalui firman-Nya. Mikir apa? Ayat ini bicara tentang andai kata Al-Quran diturunkan di atas gunung secara tekstual. Tapi secara kontekstual, andai kata Al-Quran itu diturunkan ke hatimu, apakah bercucuran air mata, remuk, merinding dan bergetar? Bu, kelap-kelap. Kita ini loh kalau dibacakan Al-Quran, ada merinding, bergetar, bercucuran air mata, sampun wonten apa dereng? Kalau jamaah biasanya sudah insya Allah. Kalau jamaah baru biasanya kalau tidak remuk. Di dalam kitab Al-Khusu'u fi Shalah disebutkan bahwa khusu' itu ingkisarul qalbi, pecahnya hati dari kesombongan, pecah. Hatinya pecah, merinding, bergetar dan bercucuran air mata. Kalau kita dibacakan Al-Quran kok tidak merinding dan bergetar, bercucuran air mata, berarti hati kita itu lebih keras dari jabalin. Lebih keras daripada gunung atau batu. Nanti di ayat lain disebutkan bahwa bahan bakarnya neraka jahanam adalah manusia dan batu. Bukan sekedar manusia dan batu, tapi hati yang membatu. Sudah connect? Senyambung? Diteruskan nggak hati membatu? Diteruskan enggak sebelum dan sesudah baca Al-Quran enggak ada bedanya? Jangan diteruskan, harus dirubah. Sebelum membaca, membatu. Tapi setelah membaca, harus cair. Layyinul qalbi, hatinya itu lembut seperti air. Kembali lagi bahwa manusia diciptakan dari air. Bukan diciptakan dari batu, bukan diciptakan dari api. Lihat saya, jenengan tahu es batu? Es batu saking membatunya dia lupa kalau dia dari air. Pelan. Saya ajak mikir loh ya, bukan saya ajak turu loh ngawur. Ya, saya ajak mikir loh, Bu Anis. Es batu saking membatunya lupa dirinya air. 2, batu bata. Saking membatunya dia lupa dari tanah. Dari sini sudah bisa menyimpulkan maksudnya. Kayaknya loadingnya lama ini. 2 contoh masih belum paham?
Saya ulangi lagi, es batu saking membatunya lupa kalau dirinya itu air. Batu bata saking membatunya lupa kalau dulu tanah liat. Manusia ini kalau saking membatunya, gila dunia, harta tahta dan wanita, itu langsung saudara saling membunuh. Betul? Siapa itu? Qabil dan Habil ditengarai oleh wanita. Siapa itu? Nabi Yusuf. Banyak contoh kan dalam sejarah itu. Saking membatunya. Sekarang ngetren dikit-dikit bunuh diri di berita itu loh. Bunuh diri kayak gampangin jebur nang bendungan, sepeda motornya ditinggal di Warkop di Mojokerto itu. Di Petra itu ada mahasiswa terjun di lantai 4. Pokoknya enak kok sekarang bunuh diri, Bu. Enak kok. Dikiranya setelah mati itu urusan selesai gitu dah. Orang bunuh diri itu hatinya membatu enggak? Membatu, dikiranya tidak ada solusi. Bagi orang yang beriman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ketakwaan dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi yang tidak disangka-sangka, rizki yang tidak bisa dihitung. Semuanya ada di tangan Allah. Fafirru ilallah. Dari ayat ini menjadi renungan gak kira-kira? Menjadi renungan kan? Renungannya begini, selama tahun 2024 bawahnya Mas Zidin, ya, selama tahun 2024 ada orang gambar tidur Mas Zidin. Ini kemarin bawahnya Mas Zidin, Sidoarjo sama Surabaya banjir. Slide 3. Banjir ada 6 kecamatan. Kok lama maksudnya? Udah ini aja. Kita ini sering ingatnya atau lupa Allah. Ketika sholat yang biasanya lamanya 5-10 menit, sering melamunnya apa ingatnya? Melamun. Kalau sibuk dalam pekerjaan, sering lupanya apa ingat Allah? Lupa. Turu, tambah nemen. Apalagi nanti ketika sakaratul maut. Jadi ingat kepada Allah itu bisa diukur dari sholat. Makanya kalimatnya inna sholati. Kalau sholatnya itu sudah dominan ingatnya wa nusuki, maka akan membias kepada semua ibadah-ibadah yang lainnya. Sudah connect ini, nyambung? Kalau sholatnya dominan ingat kepada Allah, berimbas kepada semua syariatnya ingat kepada Allah, berimbas dengan wa mahyaya, hidupnya ingat kepada Allah, wa mamati dan matinya ingat kepada Allah. Kita tahu bahwa tidur itu termasuk mati kecil. Tidur itu mati kecil. Dan harapannya nanti itu husnul khotimah lillahi rabbil alamin. Ini gambaran inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Idealnya kehidupan dunia kita diwarnai sholat. Idealnya. Tapi kita masih ketika sholat masih diwarnai dunia, betul? Sholat tapi keduniawian, kesibukan-kesibukan masih mewarnai dalam ingatan, melamun dan sebagainya, betul ya? Idealnya itu sholat mewarnai kehidupan. Kalau sholatnya itu sudah dominan ingat kepada Allah, nanti membias hidupnya itu inni jailun fil ardi khalifah. Gusti Allah no atine mboten nate copot, ittaqillah haitsuma kunta.
Kita ini kalau ada uang 1 juta itu belum copot Allahnya. Tapi kalau 1 M, copot itu. Di depan kita wanita jelek, gak copot iman kita. Tapi kalau cantik, copot. Ada kursi jabatan yang copot gak kira-kira? Copot. Dulu saya ibaratkan seperti kura-kura. Tahu kura-kura atau bulus? Kura-kura dan bulus itu kemana-mana membawa cangkang rumahnya. Sudah paham? Orang mukmin kemana-mana membawa rumah imannya. Tidak pernah lepas. Jenengan tahu keong enggak? Keong itu semakin besar rumahnya besar enggak? Sampean kalah mbek keong. Ngerti maksudnya? Semakin besar kan? Lihat saya. Nur ala ngono loh. Nur ala nur. Jenengan punya sepeda dulu yang ada lampunya? Masih ada itu. Itu ketika ditarik pelan, nyalanya juga kalau kenceng. Betul enggak? Lampunya sepeda dengan mobil beda kekuatan. Ada lagi lampunya pesawat. Ngerti maksudnya itu? Nur ala nur kita itu harus bertumbuh dan berkembang. Sekarang bagaimana nasibnya nur ala nur kita tahun 2024? Sering lihat bulan sabit apa bulan purnama? Kalau ibu-ibu bukan bulan sabit, gerhana bulan. Kapan? Tanggal tua. Kalau bapak-bapak saya tanya, kalau istri muda, bulan sabit apa bulan purnama Pak? Istri muda. Bulan purnama, oh no, sampai sih jawab dulu ya. Kalau istri tua? Ya Allah, ayo. Jadi ketika hati kita itu lupa kepada Allah, maka sama dengan listrik PL-nya itu redup apa terang? Redup. Kalau terang itu Allahu nurus samawati wa ard. Allah itu sumbernya pemberi cahaya. Jenengan itu kalau mendekati sumber berarti dapat banyak enggak? Makanya harus fafirru ilallah, lari kepada Allah. Taqarrub ilallah, nur ala nur. Karena kita itu sering lupanya ya, atasnya atau bawahnya Masin, maka disebut kal an'am, seperti binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kata Allah, dan sungguh benar-benar saya lemparkan, saya isi neraka jahanam. Perhatikan, katsiran, mayoritas. Minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Siapa penghuni neraka? Orang 3. Lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tidak digunakan untuk memahami, merasakan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran ayat-ayat Allah. Walahum adanul la yasma'una biha, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami balum adal, mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih hina. Mengapa mereka itu disebut binatang ternak? Karena ghafiluna. Ulaika humul ghafiluna, mereka itu lalai lupa. Lalai dan lupa. Jadi untuk memotivasi diri, ketika kita sering lupanya, baik di dalam sholat, di luar sholat, dalam hidup, Allah menyebut seperti, saya menyandarkan, Allah menyebut seperti kita ini binatang apa manusia? Manusia, yakin? Kok kayaknya nggak meyakinkan? Kok kayaknya kita minal jinnati? Jadi kita ini kayaknya manusia dan jin nggak jelas.
Dan kita itu kayaknya manusia dan binatang nggak jelas. Bisa jadi fisiknya, casingnya manusia, tapi jeroane jin, keapian. Siapa? Orang yang mudah tersulut berita. Seperti api itu loh. Mudah. Tapi orang yang pembawaannya itu tenang, adem, berarti kan kayak air. Saya itu kalau lihat air sama lihat api, ya Allah, diriku yang mana ya? Ibu-ibu 24 jam di dapur delok api gak mikir belas. Baru ketika kobongan gak mikir ngene. Saya ini kalau melihat tanah habis kehujanan, itu bukan lihat tanah, tapi lihat diriku. Diriku setelah sholat, setelah zikir, apakah adem seperti ini? Ayo, pilih mana? Diajak mikir apa diajak lalai? Ya, selama ini kita ini sering mikirnya apa lalainya? Jadi sekarang saya ajak mikir, katanya dalam ilmu kesehatan, tidur yang paling baik adalah 8 jam, betul? Tolong sekarang 8 jam kali 1 tahun berapa jam? Terus sholat kita 5 menit kalikan, banyak mana tidurnya sama zikirnya? Berarti kita ini diciptakan untuk, balik lagi Mas Udin, kul inna sholati. Kita diciptakan bukan untuk tidur. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menghamba kepadaku. Lihat saya, bukan menghamba kesibukan dunia, bukan menghamba cinta dunia, bukan menghamba kepada kursi, jabatan, bukan menghamba ABS, asal bapak atau bos senang. Ada guyonan Mas Udin ya, besok tolong doakan kita ngisi di Laktamal AL. Saya mengambil ilmunya Kolonel Rahman. Dulu kemarin bulan Juli haji bersama kita. Kalau sharing di kamar itu 3 jam nggak terasa. Beliau menyampaikan ilmu seperti ini. Ustadz, ada teman saya, itu bintang 2. Pas lagi sholat, HP-nya bunyi. Setelah bunyi, sholatnya dibatalkan. Setelah dibatalkan, temannya tanya, loh kamu itu sholat kok, sholat itu dibatalkan gimana sih? Ya Allah, sampean nggak tahu nggak? Allah itu maha pengampun. Yang nelpon saya ini dia tidak ampun. Kalau Allah maha pengampun, kalau ini tiada ampun ini. Nggak ketawa, berarti loadingnya agak lama berarti. Dia itu lebih memilih membatalkan sholat karena Allah maha pengampun. Yang nelpon saya itu ada ampun ini. Komandan. Ya Allah, sampai sebegitunya. Jenengan itu kalau dikasih uang orang 1 M, itu bisa sujud-sujud enggak? Iya. Tapi diberikan Allah kenikmatan itu sujudnya kok biasa-biasa saja. Bawahnya Mas Udin, manusia dalam keadaan rugi. Al-Quran itu menasihati kita itu dengan luar biasa. Tolong jangan menganggap sudah Al-Quran itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia itu dalam keadaan rugi. Sampai diulangi 2 kali, sungguh-sungguh. Sungguh benar-benar manusia itu dalam keadaan rugi. Ayat ini tidak pernah salah. Semoga kita termasuk illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi, yang punya iman. Iman dibuktikan dengan amal soleh. Yang tidak rugi, sama-sama menasihati sekarang kebenaran dan sama-sama menasihati kesabaran. Tentukan pilihan kita, ingin rugi apa beruntung.
Kalau ingin beruntung, kata kuncinya selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun, dan itu butuh perjuangan. Ya, kurang ingat. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya Allah, kita masih diizinkan Allah hidup dan untuk menyempurnakan tahun 24, disempurnakan tahun 25, kita sempurnakan. Semoga kita nanti menghadap kepada Allah itu wujud kita itu sempurna. Bawahnya Mas Dirin, sempurnanya itu seperti surat At-Tin. Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Ini kita itu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar aku ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, sempurna. Tapi kita milih summa radadnahu asfala safilin. Kita itu milih derajat yang paling hina, kal an'am balum adol. Hina dan rendahnya itu karena lalai. Setan itu mengajak lalai. Lalai ditambah lalai. Akhirnya semakin gak ingat. Semoga kita termasuk yang illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Hampir sama dengan Al-Azhar, kecuali yang punya iman dan beramal soleh. Iman amal soleh jaminannya jariah, pahala yang tak terputus. Secara kasat mata badannya mati tapi ruhnya tidak mati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mau? Kalau mau butuh perjuangan. Dari awal manusia itu sudah diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Tapi kita memilih yang lebih rendah. Contoh yang paling gampang, banyak orang bosan makan nasi, makan beling, jarum, lampu, kadang gir, rantai. Wah, tuku sepeda sekalian lah enak ya. Kok mek rantene tok. Nggih Pak Edi. Kadang makan ulo. Ilmu kontak-kontak itu loh. Sudah bosan jalan dengan dua kaki, belajar ilmu kontak, jadi macan. Ya. Jadi apa lagi itu? Itu sudah bosan itu. Ya, sudah bosan. Kita disindir oleh Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka itu mendustakan hari pembalasan? Fama yukadzibuka ba'du bid. Kata yukadzibuka masuk ke al-maun. Ara'aital ladzi yukadzibu. Kata Allah, mau tak tunjukkan, mereka inilah orang-orang yang mendustakan agama. Siapa itu? Menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, sholatnya lalai, riya, dan tidak memberi barang-barang yang bermanfaat. Kira-kira kita termasuk ini? Menang. Ya, gak apa-apa. Ya, ini loh, yukadzibuka ba'du biddin. Seringkali kita itu jadi makmum, dibacakan imam dengan bacaan seenak-enaknya, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu sudah yukadzibu. Gak diresapi, gak dimaknai. Saya khawatirnya masuk tadi loh Pak Edi, lahum kulubun, mereka itu punya hati. La yafqahuna biha, potensi hati untuk memahami, merenungi, mentadaburi itu tidak dimanfaatkan. Akhirnya apa? Tumpul. Jenengan itu kalau terbiasa menghitung matematika itu lebih cepat daripada kalkulator karena diasah, betul? Betul nggak kira-kira? Tapi kalau selalu mengandalkan kalkulator akhirnya tumpul nggak? Tumpul. Contoh, maaf saya dulu itu sebelum punya mobil, sepeda motor Lamongan itu Masya Allah anti air. Paham kalau anti air itu?
Kehujanan, kepanasan itu gak apa-apa. Sekarang manja, kemenyek. Karena ada kesirikan mobil, akhirnya kekuatan dulu dicabut sama Allah. Betul? Betul. Boncengan ketika pulang hari raya, ditambah kayu. Ono kerdus Pak Ghafur. Rioyoan. Marijan. Konggoan. Kuat apa nih? Kuat isi nih. Ngawur, tutukan ya, betul enggak? Tapi setelah punya mobil, kekuatan itu dicabut. Maaf, istri yang sendiri, suami yang sendiri ketika tidak menggantungkan itu kuat enggak? Kuat, tapi ketika ada istrinya, gak enak kopi, manja. Enak mana? Jangan sendiri apa enak punya suami istri? Mulai. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Semoga kesirikan-kesirikan kita dibersihkan Allah. Kesirikan yang paling luar biasa mendarah daging itu lalai, lupa kepada Allah. Kita menganggapnya ringan ya, ya. Kita menganggapnya ringan, padahal itu Masya Allah, Subhanallah. Nah, ini yang diinginkan oleh ibu-ibu, bawahnya masjidin. Allah penggenggam rizki. Innallaha huwar razzaqu ditambah zulquwatil matin. Allah itu penggenggam rizki yang kokoh dan kuat. Saya mendapatkan ayat ini ketika lagi getol-getolnya membangun pondok. Di depan lagi bangun, ya Allah, yakinkan ya Allah. Sungguh Allah itu penggenggam rizki. Bawahnya Mas Udin. Saya menemukan keterangan yang luar biasa di tafsir Al-Baghawi. Hadis Imam Ahmad. Kita baca sanadnya, haddasana Muhammad bin Abdullah, haddasana Imran. Insya Allah ruhnya sekarang menyaksikan bahwa hadisnya manfaat sebagai jariyah. Yakni Ibnu Zaidah bin Nasid an abihi an Abi Khalid huwal wali an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka. Sallallahu. Rasulullah menyaksikan. Yakin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Baik, kalau sudah qala Rasulullah, itu seakan-akan Rasulullah menasihati langsung malam hari kepada kita ini. Supaya ada seterumannya. Kita tidak menginginkan sabda Rasulullah itu hanya menjadi wawasan. Tapi menjadi keimanan. Kalau sudah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kesadarannya Allah menasihati kita. Kalau qala Rasulullah, Rasulullah menasihati kita. Kalau kita meyakini seperti itu, insya Allah pasti ansitu wasma'u, mendengarkan dengan seksama. Seperti apa sih kekasih menasihati kekasih itu? Gini. Nah kita enggak ya, sholat Jumat, ansitu wasma'u. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, langsung Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafragu li ibadati amla'u sadraka ghina. Persembahkan ibadah-ibadah, maka aku akan memenuhi dadamu dengan harta kekayaan, merasa serba cukup-cukup. Yakin gak kira-kira?
Kalau kita mengutamakan Allah, maka dunia itu ngikut. Sebaliknya, wa asuddu faqraka, dan aku akan mengentas kemiskinanmu. Dengan bahasa lain, kekurangan-kekurangan dicukupi. Wa illa, dan jika tidak taf'alu, malaktu sadraka sughlan, maka aku memenuhi dadamu dengan kesibukan yang tidak ada ujungnya. Walam asud faqraka, maka saya tidak akan mengentas kemiskinanmu. Ini nasihat bagi kita yang mengutamakan dunia, menomorsekiankan Allah. Allah biasanya kanggo tambal butut tok. Itu Allah gak suka seperti itu. Nah Gusti Allah hanya butuhnya saja, itu gak suka. Justru Allah suka itu kapanpun dimanapun kita butuh kepada Allah. Siapa yang dalam hidupnya menomorsatukan Allah, lihat agamanya Allah, pasti mengiyakan ini. Mengiyakan ini. Sebaliknya siapa yang menomorsekiankan Allah, pasti mengiyakan ini. Dengan posisinya di mana, Mas Rudi? Ustaz, 50-50. Oh, tengah-tengah. Kita ini mengiyakan yang mana? Kalau 50-50 berarti saya yakin fabi ayyi ala rabbikuma, iya toh. Ragu-ragu itu kadziban itu. Besok dibaca lagi itu kadziban, gak percaya. Orang yang beriman dibacakan Al-Quran dan hadis, zadatum imana, imannya itu bertambah. Kenapa imannya bertambah? Quran hadis tidak pernah ingkar janji. Kita yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sedangkan setan yang selalu menipu kita, membuat kita rugi, tapi kita masih besti. Sedangkan Allah dan Rasul agama tidak pernah mendustakan, mengecewakan, masih gak percaya. Berarti saking apa? Saking luar biasanya setan. Setan itu kasihan, selalu disalah-salahkan. Padahal dia sudah pensiun dini, manusianya jadi setan. Akhirnya setan pensiun dini di hadapan Allah. Kenapa? Saya takut untuk menjadi kemanusiaan. Kan dia sudah menjadi kejinan kan gitu. Ya Allah. Ya, kembali ke atas tadi Mas Didin. Dari kata innallaha razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu adalah penggenggam rizki. Tolong dibawa dimensi ini ketika doa duduk di antara dua sujud, pas pada warzuqni. Mintalah dimensi hakul yakin bahwa Allah itu penggenggam. Nah kita enggak minta dimensi, Rabbi firli warhamni wajbun fa'ni warzuqni wa'adini wa'afi wa'af. Bisa enggak ketika warzuqni itu paku bumi, jeleb, ternyata buka HP ada rezeki, jeleb, besok terbukti. Namanya ini wa'bud rabbaka hatta yakal yakin, sampai terbukti. Dan mintalah ketika duduk di antara dua sujud itu dihujamkan Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit. Keimanan orang yang beriman itu Allah sendiri yang menghujamkan dengan memohon dan mengemis warzuqni. Saya sekarang kan lagi butuh, minta dimensi itu warzuqni. Akhirnya Bu Anis baca Al-Quran, kok ketemu rizki ya? Dari Gusti Allah, aku ngerti kok. Katanya Bu Tuti juga, oh cocok. Semoga jenengan juga cocok. Kalau nggak cocok berarti jenengan biasanya lari ke dukun. Saya itu minta sholat yang sakti. Allah dan Gusti Allah itu maha sakti. Ya, tanda sakti habis sholat ada rizki yang tidak disangka-sangka. Minta Rabbi ufirli
warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Dengan kesadaran ini Allah itu penggenggam rizki yang sangat kuat. Bawahnya Mas Rin, bawahnya lagi. Nah ini Allah menghamparkan rizki. Surat Saba ayat 36. Kul inna rabbi, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa liman yasha wa yakdir. Allah itu menghamparkan rizki dan membatasi rizki kepada yang dikehendaki. Kalau ada kata-kata lima yasa, ini harus takut. Kita ini yang dikehendaki, yang banyak apa yang sedikit. Ayat ini tidak pernah salah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Artinya begini, banyak sekali yang mengatakan bahwa rizki adalah usahaku. Ya, jenengan tahu nggak cecak itu? Cecak itu rizkinya terbang semua loh ya. Cecak itu rizkinya terbang semua. Tapi kok geurip ngono lho. Ya. Karena yang mendatangkan itu Allah. Rizki itu seperti bayang-bayang, kadang dikejar lari, kadang ditinggal tidur dihubungi. Tadi itu dihubung-hubungi putus, hampir putus asa tiba-tiba. Toko dibuka sejak tadi itu nggak ada yang beli, mau tutup. Kayak gudoi sampai aku seneng tapi nggak apa-apa. Kadang dimasakkan banyak karena kemarin rame ternyata sepi. Sudah masak sedikit aja. Loh ngerami. Berarti kan ada yang menggenggam, ada yang mengatur. Ada juga pembeli itu ditersesatkan ke jenengan. Dia kan sudah muter pasar turi mulai ujung sampai ujung. Milih-milih gak cocok, wis ini sembarang sampean masuk. Pernah seperti itu? Saking keselnya sampai wis. Gimana ya Bu, milih gak cocok, wis terserah wis. Wis ayo mulai. Loh, ternyata akan pulang di pojok itu loh. Saya pernah Bu Tuti, milih cat di Depo sama di Mitra 10 itu nggak ketemu, pilihan saya itu nggak ketemu. Kemudian Umi bilang, ayo sekali-kali coba di Udi Murah. Saya gini, alah tuku cilik masuk ono, ternyata ada, tapi ya dioplos itu, tapi ada. Lu ini warna hijau kayak apa, tentara itu apa namanya istilah? Army, tapi ada modifikasinya itu. Halah masa ada wong tuku galanggannya kecil, ternyata ada. Sudah dicari ke Depo Gedangan, sudah dicari di Mitra. Kita nggak tahu ketemunya di mana. Nah ini ada rasanya ini. Kita nggak tahu ketemu rizkinya itu di mana. Rudi tuh ketemu jodohnya no Palem. Padahal sudah melalang buana di Eropa. Kita nggak tahu. Kita percaya nggak bahwa itu dipertemukan? Kalau masih disembunyikan, Allah cari kemana-mana itu nggak ketemu. Harus kita yakini itu. Tolong rasakan. Kadang itu kita nggak tahu nanti apa yang terjadi itu. Ya Allah, pagi ini, siang hari ini saya ada apa dan apa, seperti apa ya? Ada nggak takdir-takdir yang menyenangkan? Itu yang kita tunggu-tunggu Bu Anis. Kadang itu males, ya Allah kok ada kabar gembira dari langit. Paham istilah kabar gembira dari langit? Orderan baru, ngundang ceramah. Ya Allah kok gak ada ini ya, tak tunggu-tunggu itu. Itu ketika turun ngantuk, gue melek, wah. Ya Allah, ada yang menggerakkan itu, ada yang menggerakkan. Yakin gak kira-kira? Semoga setelah kajian ada rezeki yang tidak disangka-sangka.
Apa yang menjadikan saya kami fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Engkau begininya luar biasa, bawahnya masjid. Rizki tidak bisa dihitung. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah memberikan balasan kepada hambanya itu lebih baik dari amal hambanya. Kurang apa coba? Gusti Allah itu maha api. Pilih mana? Allah apa setan? Kita masih milih setan. Nah coba itu. Sampai Gus Bah itu dawuh. Bismillahku iku Bismillahirrahmanirrahim. Duduk bismillah adzabun sadid. Saya mendengar langsung jelek. Iya ya. Jangan paham maksudnya itu. Gusti Allah yang maha kasih sayang, bukan Gusti Allah yang maha mengerikan. Ini bicara tentang iman loh ya, bukan bicara tentang sekedar pengetahuan. Jenengan sudah berapa tahun sih baca Bismillahirrahmanirrahim? Berapa tahun? Sudah sekian tahun. Tapi nggak yakin bahwa Gusti Allah itu maha kasih sayang. Ngono gak ditinggal lah Gusti Allah. Tapi ambek setan mepet. Jadi Gusti Allah ngomong, jadi aku kurang api ya apa sih? Aku pernah tak mengecewakanmu. Aku pernah tak mengingkarimu. Coba itu. Allah bertanya begitu itu. Ya. Dan Allah itu wa yazidahum min fadli. Ketika kita beramal, kita persembahkan baik menurut kadar kita, maka dibalas yang lebih baik. Dan ditambah karunia, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu memberi rizki yang di luar nalar. Itu yang saya tunggu-tunggu setiap hari. Akhirnya saya hari ini tidak mau menggunakan nalar karena salah terus. Saya salah terus. Jenengan teman-teman salah terus. Ngono ki percaya wae mbek. Percaya wae mbek otak itu. Direncanakan gagal, direncanakan gagal. Sering kayak gitu. Wes gini ada jenengan saya tanya, hari ini rencana jenengan yang gagal berapa, yang sukses berapa? Banyak mana? Ayo Jo, banyak mana kira-kira? Banyak gagalnya. Sudah tahu banyak gagalnya, kadang otak nomor satu Gusti Allah nak mburi, jari Gusti Allah, bro awakmu kayak nemen deh sih, kok kayak percaya otakmu daripada diriku. Ini nanti kajiannya pulang jam berapa? Jawab, wis ngalir aja lah, pasti happy ending. Oh dikte, tersiksa sampean. Ini nanti kita bertamu pulangnya jam berapa? Sudah ngalir aja lah. Lah mesti happy ending. Tapi kalau sampean harus gini jam ini, orang kayak gini tersiksa. Dan Tuhannya, dewanya adalah pikirannya. Kan ada orang yang tipe lucu. Seperti itu. Enak mana? Mengalir seperti bair, mengalir seperti air, apa kita dikte Gusti Allah? Ngalir ya benar. Tadi saya sholat di kamar mandi. Ya Allah, ini perut sakit apa enggak? Enggak, sholat Bu Anis. Ketika sholat, perut, ampun ya Allah. Saya tanya, ya Rob bisa ditahan? Enggak bisa, ya Allah batal. Batal itu kecewa enggak? Kecewa kan? Saya berlatih tidak kecewa karena berkali-kali. Astagfirullah. Di kamar mandi turun ilmu. Karena saya belajar raditu billahi robba. Sudah, Masya Allah waktu habis ini, sholat tahajud ini habis. Sudah mepet, ada waktu sholat titik. Teng, iki loh. Ikhlasmu. Ini ridhomu. Nangis saya, ridho, langsung jadi ingat semua, ya Allah. Saya sekarang lagi bangun rumahmu, ya Allah, enggak punya kekuatan, saya tidak punya siapa-siapa. Jadi ternyata khusyuk itu bukan waktu panjangnya terkadang itu.
Allah itu suka-suka. Betul. Kadang deadline kun fayakun itu turun ketika kita tidak berdaya. Dan ngetesnya seperti itu, mepet. Ya maksudnya, mene mepet, bayar utang, gak bingung, padahal wingi wis ono. Gak bingung, ya tapi tekon di Gusti. Kadang pikiran kita gitu itu. Ya Allah ya Karim. Kadang tes-tesannya Allah itu seperti itu. Dan apa? Semua saya perhitungkan kata Allah. Terkadang yang menurut pikiranmu, enggak ada pahalanya nilai. Ternyata dihitung, ini loh. Ini. Ditunjukkan itu. Ini. Ya Allah seperti itu. Percaya enggak bahwa liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Dan saya yakin, saya sudah niat tahajud. Tapi dites dengan perut sakit, itu ujian. Saya dapat 2, ridho pada ujian dan sholat tahajud. Andai kata waktu tahajud itu sudah habis, sudah masuk niat itu. Bukan kaleng-kaleng loh, betul-betul niat tahajud itu. Ketika itu diuji sakit perut, Masya Allah, itu sudah masuk niat itu. Dipahamkan bahwa gini yang namanya innamal a'malu binniyat, dihalangi oleh sebuah takdir. Tapi niatnya sudah jalan itu. Percaya enggak kira-kira? Semoga niat kita tidak terhapus. Kita ini berkali-kali baca surat At-Tin, arti enggak tahu, makna enggak tahu, nilai spiritualnya enggak tahu. Sekarang belajar makna zahir dan batin. Semoga kita, orang tua kita masuk kategori illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata falahum ajrun ghairu mamnun, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Awas, lebih dalam. Yang sudah mati itu hakikatnya tidak pernah mati. Siapa itu? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira orang yang mati di jalan Allah adalah mati loh. Banyak yang mengira. Akan tetapi mereka itu hidup bal ahya'un. Di mana? Inda rabbihim, di sisi Tuhannya ruhnya itu. Yurzakuna, mendapatkan fasilitas rizki, kebahagiaan. Sebelum kita mati, tanamkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman amal soleh, mati tapi tidak mati. Lihat saya, walaupun masih hidup, nggak punya iman dan tidak punya amal soleh, dia hakikatnya mati. Kata para wali, hidup yang sesungguhnya setelah kematian, justru hidup itu hakikatnya kematian. Semoga dimensinya bisa dipahami. Walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Banyak ayat menggambarkan bahwa akhirat alam barzah itu lebih kekal. Kehidupan yang kekal itu justru alam barzah akhirat. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kehidupan itu hakikatnya kematian, dia betul. Bisa diterima? Iya. Jenengan kita enak-enak melek. Bu Anis melek. Coba buka Al-Quran, ngantuk mudun. Jenengan itu kalau nggak bisa tidur, itu gampang buka Al-Quran. Itu terapi tidur itu. Silakan melek. Jangan Yasin tahlil, turu. Jane kuali sing ngantuk diwacana Yasin melek. Yang ngantuk diajak zikir itu karena zikir, Quran, sholat itu suplemen yang mati menjadi hidup, jangan kebalik-balik. Memang kalau ada setannya itu kan kebalik-balik. Coba ngaji seperti ini. Wassalamualaikum, melek enggak?
Makanya gak tak mari-mari nih. Ada apa dengan diri kita? Makanya diri kita itu perlu diru'ya. Kalau ada setannya, pasti kebalik-balik. Di antaranya ada setannya itu diajak ke negatif, ke positif kan berat. Sama dengan berketuhanan pun, orang artinya kalau sudah berketuhanan diajak negatif itu berat. Nah kita itu beratnya kemana? Kalau kepingin posisi hati kita loh ya, pengen tahu secara objektif hati kita itu diajak negatif ringan, apa diajak positif ringan? Kalau positif ringan berarti bersih ketemu bersih. Tapi kalau diajak negatif ringan, berarti kotor ketemu. Nih, lalat, larinya kemana? Bangkai. Lebah, larinya ke madu, dan tidak pernah salah. Karena ini dimensinya. Ada yang nyasar? Enggak, tapi manusia itu suka nyasar-nyasar. Saya Ustaz sudah bosan ke alam zahir. Maafkan, saya akan masuk kepada kerajaan setan Ustaz. Ada orang kayak gitu? Nggak ada. Banyak loh, Pak banyak. Banyak itu. Makanya orang itu kebalik-balik itu kan menyalahi kodrat Allah. Wong laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah enak-enak jalan 2 kaki minta 4 kaki. Wong ki enak lho rek mangan sego iku. Kenapa harus makan beling? Akhirnya ilmu Jawa masuk, sing waras ngalah. Jangan-jangan nanti itu yang sadar zikir dianggap aliran, nyeleneh, sesat. Yang tidak sadar karena pendukungnya banyak, salah kaprah. Oh jambe iku salate suwe kan. Oh. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Kita diingatkan, jangan lihat surat pendeknya loh ya. Makanya ini kan selalu dibaca setiap selesai kajian. Wal asri, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus kaitkan dengan surat At-Tin, itu nyambung, bedanya pada falahum ajrun ghairu mamnun. Jangan-jangan jenengan baca At-Tin nanti pindah ke Al-Asr. Al-Asr pindah ke, ya Allah. Jadi ayat ini mengembalikan hakikat manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sedangkan tadi ketika itu sering lalainya, punya hati potensinya tidak digunakan memahami, punya mata potensinya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah, berarti kita ini seperti binatang ternak. Binatang ternak itu apa cirinya? Bahasa Inggrisnya al-dableku. Siapa itu al-dableku? Surat Al-Baqarah. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahasa Jawanya diingatno gak diingatno podo wae. Sebelum sholat dan sesudah sholat podo wae, sebelum zikir sesudah zikir podo wae, sebelum tahlil dan sesudah tahlil. Ada lagi iku lho, wong urip gak urip podo wae iku. Akhirnya la yahya yamut. Jangan sampai seperti itu. Tentukan pilihanmu. Kalau hidup, hidup. Hiduplah yang hakiki. Kalau mati, matilah yang hakiki. Sekarang kita hidup kan? Hiduplah yang hakiki. Nanti ketika mati, matilah yang hakiki. Matilah yang hakiki, itu hakikatnya tidak mati. Kita kan enggak wayai urip mati. Engkau ketika mati jadi Gusti Allah, aku jaluk urip Gusti. Nanti kalau saya hidup akan sedekah Gusti. Kasep.
Hiduplah yang hakiki, matinya hakiki. Kalau ketemu hakiki berarti hidup dan mati tidak ada bedanya. Kok kayaknya bingung? Kalau kita sudah ketemu hidup yang hakiki, Allah. Nanti ketika mati ya ketemu yang hakiki, yaitu Allah. Hakiki ketemu hakiki, nyambung. Makanya ruhnya para nabi, ruhnya orang soleh, itu akan nyambung kepada orang yang hakiki juga. Al-arwahu junudun mujannada. Karena mereka itu pada hakikatnya tidak mati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Saudara-saudaraku, saya semakin senang mendoakan para donatur, maaf Bu Anis, dengan menyebut nama satu persatu, tapi tantangannya harus sabar, terutama sing ngurungono suwe Ustaz. Wong sampean lho kari ngurungono tok. Aku sing maca. Sing suara aku. Ternyata kenikmatannya beda, disebut nama satu persatu. Dan saya menggunakan paradigma, saya yakin mungkin di antara yang saya sebut itu ada waliullah. Saya gitu, berpikir positif, ana inda dhoni, biar aku kecipratan. Wong beliaunya sudah berangkat duluan, saya mau nyusul. Betul enggak? Supaya tidak malas menyebut almarhum, almarhumah, supaya enggak malas. Betul enggak? Menyebut kayak gini kan, tarangannya malas kan? Iya kan? Sing maca malas, sing ngrungono. Jaring ini, gak usah dungakno wis. Ini kan butuh keikhlasan ini, butuh keikhlasan. Aku temenan, iki temenan dungakno. Saya yakin kalau saya temenan tembus. Saya yakin kalau saya temenan ikhlas tembus. Dan doa, mendoakan doa dan itu semakin terasa. Rasa terima kasih almarhumah kepada saya itu terasa sekali. Dan tahu berdiri, tahu terasanya. Ternyata bisa menarik jariah-jariah yang lainnya. Bayangkan jamaah yang gak ingat tahun 2018 tiba-tiba diajak sama si fulan. Saya gak nyuruh itu. Coba itu. Itu kan penggenggam. Gampang nih, dekengan. Oh jenengan diajak ke jaringan pusat, delek jaringan sing krecek-krecek ngono ya. Ayo jaringan pusat apa jaringan bawah jenengan? Kalau jaringan pusat ya butuh kesabaran ya. Jaringan pusat itu ditandai. Nun sewu, saya sebut Pak Edi terpanggil jariah terus ya. Ada orang Jakarta yang sekian tahun tidak menghubungi terhubung. Akhirnya kapok tak celuk bahasa itu. Itu kalau sudah berdoa madhep nang Gusti Allah, putus-putus itu nyambung. Yang sekian tahun gak menghubungi nyambung. Iku lho hubungan sukanan. Duwe hajat iku. Iya, duwe hajat. Mantenan. Biasanya teman itu kalau akrab mau punya hajat, jenengan nyambung gak? Iya, kayak wingi tak batin. Oh, betul gak? Betul. Sama, para wali itu kalau punya hajat, ikut nyetrum kemana-mana. Ngerti maksudnya? Enggak bingung. Belajar ya, belajar. Belajarnya disabar memerangi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Betul gak kira-kira? Saya juga gitu, ya Allah nyebut sakmono akeh. Itu ketika dinikmati, oh, ada kenikmatan yang luar biasa itu. Ya, semoga bab rizki tadi itu majlub kepada diri kita. Tolong prakteknya ketika warzuqni, mintalah dimensi keimanan yang kayak Al-Quran dan hadis. Jangan menurut pikiran kita sekarang. Wis pikiran sekarang kita itu gak yakin itu pokoknya. Makanya ada ilmu namanya cuci. Otak kita itu perlu dicuci, itu perlu dibersihkan. Oh Rasulullah sebelum Isra Mi'raj aja dioperasi dadanya kok. Kita mau mi'raj kepada Allah itu pasti ada penghambatnya, perlu dicuci. Paham? Paham? Ada lagi. Makanya ketika wudhu membasuh kepala itu niatlah untuk mencuci mindset keraguan-raguan itu. Oh jenengan mek ngene-ngene tok ya.
Ketika membasuh kepala, ya Allah, apa yang menjadi saya ragu, ya Allah bersihkan, ya Allah cuci otak. Filosofinya seperti Rasulullah mau Isra Mi'raj itu dioperasi. Jadi wudhu itu operasi kecil. Baru paham? Telat. Insya Allah tidak ada kata telat. Wudhu itu operasi. Mau Mi'raj sing temenan. Sing temenan ini. Kenapa? Miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Kunci surga itu salat, kunci salat itu wudu. Makanya wudu itu filosofinya saya mau dioperasi Allah, maksudnya dioperasi Allah itu wudu yang melibatkan Allah. Ya, wudu yang melibatkan Allah itu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghadap kepada Allah, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai pembuka pintu rizki. Jenengan adalah sahabat saya yang luar biasa dalam rangka menemani di majelis Taman Surga.